kota suci ya, Makkah, Madinah ini diharamkan bagi kita ya untuk berburu binatang-binatang. Ya, diharamkan untuk berburu, termasuklah nanti mengejarnya. Ya, dikejar banyak orang tuh kadang burung nanti banyak, Pak. Ya. Sampai di burung-burung di kota Makkah, Madinah itu banyak sekali. Ya. Ini jangan orang nanti kang bayu dikejar, direkam dia. Ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Dilarang juga menebang pohon, ya, memotong durinya atau mencabut rumputan. Jangan jahil-jahil lah gitu ya di sana. Udah ini kita di kota Makkah, kota Madinah, jangan jahil-jahil gitu kan. Kejarlah, tangkap burungnya gitu kan. Ya, jangan. Kemudian juga barang temuan di tanah haram tidak boleh diambil ya, kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Jadi kalau misalnya ini berdasarkan tadi hadis muttafaq alaih. Jadi kalau kita dapat barang, Pak, dapat uang 100 rial. Ada uang 100 rial di kota Mekah, 100 rial. Tidak boleh diambil ya. Kenapa? Ingat kita di kota suci. Bisa Allah mau nguji kita gitu kan. Tapi jangan, ini kota suci, kota haram, jangan. Nah, di sini disebutkan selain ganjaran pahala yang besar, ya, di tanah haram juga dapat menjadi tempat menabur dosa bagi manusia yang bermaksiat dalamnya. Ya, tanah haram Mekah dan Madinah adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sebagaimana amal soleh nilainya besar di sisi Allah, maksiat juga sangat bahaya apabila dilakukan di kota haram ini. Bahkan baru niat maksiat saja, baru niat di kota suci ini, kota haram, tanah haram, maka sudah diancam oleh Allah Taala. Baru niat, Pak, Bu, niat mau maksiat, ini kita kan bahaya nih di kota haram. Makanya butuh kita belajar kayak gini, ya, butuh taklim, ya, persiapan. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anhu, sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang berkeinginan melakukan maksiat, maka mereka tidak akan diberikan dosa, tidak akan mendapatkan dosa kecuali keinginan maksiat ini ada di tanah haram. Ini Ibnu Hajar. Kalau kita di selain tanah haram, Pak, di tanah halal di Indonesia ini misalnya, kita ada niatan nih untuk berbuat maksiat, nah, kita lakukan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau di tanah haram, kata Ibnu Hajar, baru niat maksiat dapat dosa. Ini sebenarnya kita jaga betul diri kita. Ya, jangan sampai tekor, ya, jangan sampai tekor, pulang malah bawa dosa, ya, kepada Allah Taala wa yazubillah. Ya, makanya ini perlu kita jaga. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Abghadun nasi ila Allahi salasah, mulhidun fil haram." Orang yang paling dibenci Allah ada 3. Yang pertama yang disebutkan adalah orang yang melakukan ilhad, maksiat di tanah haram. Ini orang paling dibenci oleh Allah Taala. Ini makanya hati-hati jamaah dengan Allah Taala. Ya, para ulama menjelaskan kenapa kok di tanah haram ini besar sekali dosanya. Ya, ini ada 2 tinjauan maksiat yang dilakukan. Yang pertama adalah dia maksiat karena dosa maksiat itu sendiri adalah kemungkaran. Dia melakukan maksiat adalah kemungkaran, dapat dosa. Kemudian yang kedua adalah dia melecehkan tanah haram. Ya, tanah haram, tanah suci. Dia melakukan maksiat. Sebagaimana maksiat dilakukan pada bulan suci, ini besar di sisi Allah Taala. Begitu juga sewaktu dilakukan pada tanah suci, ini pun besar di sisi Allah Taala. Ya, makanya tadi benar-benar nanti kita jadi tamu-tamu Allah. Ya, kalau benar baik jadi tamu Allah, ya, baik jadi tamu Allah, nanti Allah undang lagi terus. Gitu loh. Rajin, ya, baik-baik apa kata askarnya, turuti. Ya, kadang ada orang tidak boleh masuk, nanti kan kadang kalau kita, Pak, Bu, lambat sholat, ya, mungkin terbawa kebiasaan di Indonesia gitu kan, ya, pergi udah azan baru mau pergi, ya, nanti biasanya udah ditutupkan, ya, ada orang kadang dia jerobot aja tuh, loncat gitu kan, marah askarnya itu, ya, jadi itu maksiat tuh. Ini ingat tanah haram, tidak boleh. Kadang pengen pakai tipu-tipu, ya, mau masuk raudhah misalnya kan nanti harus pakai tasrih, ya, dia tidak punya tasrih tapi dia pakai tasrih orang, di screenshot tunjukkan, nipu, ya. Dia
lupa. Allah tabaraka wa taala alimul ghuyub. Ya Allah tabaraka wa taala mengetahui perkara gaib. Allah tahu tuh dia menipu. Jadi tamu Allah nipu gitu ya. Wa iyyazubillah. Kemudian juga ghibah. Oh, ini ghibah, kebiasaan ghibah di Indonesia. Sampai ke sana ngibahin orang, jangan, hati-hati. Ya, kemudian juga jaga pandangan ya bagi laki-laki. Ya, jangan subhanallah, orang Turki, orang Rusia gitu ya. Matanya kemana-mana gitu kan ya. Ingat kita tanah haram ini bahaya. Ya. Kemudian juga tabzir mubazir. Biasanya pakai air dibuka maksimal kerannya, airnya keluar banyak, dia sambil ngomong wudu gitu. Ini mubazir. Ingat di tanah haram ini. Ya, bahaya. Jangan sampai tekor gitu ya. Kemudian juga jangan mengganggu manusia. Jangan mengganggu manusia, berbuat zalim. Mengganggu manusia banyak ya, mengganggu ya, baik itu menzalimi secara langsung, yang ngomongkan orang, ataupun misalnya kita menyakiti orang dengan bacaan Quran kita. Ya, orang lagi sholat, kita baca Quran di Masjidil Haram, teriak-teriak, nyaring-nyaring. Dapat kayak gitu biasanya. Biasanya orang Indonesia gitu ya. Orang kita berdoa, dia sebelah baca Quran, nah ibadah, tapi baca Qurannya nyaring Pak, teriak-teriak. Ya. Ini mengganggu saudara kita yang lain. Ya, orang sebelahnya sholat, sebelahnya sedang berdoa, kan susah kita mau khusyuk berdoa. Dia ibadah, kita juga ibadah, kita sama ibadah. Maka jangan, kalau bisa jangan sampai mengganggu saudara kita yang lain. Ya udahlah, tuh baca Quran silakan baca, bukan dilarang, tapi suaranya itu loh, volumenya diperhatikan. Ya. Ingat ini di tanah haram ya, apalagi kalau sampai jatuh pada amalan kesyirikan, kebid'ahan ya, wa iyyazubillah. Ini bahaya di tanah haram tadi.